Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam Renungan Harian Gereja Toraja, edisi Kamis 28 Oktober 2021. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 21-31. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan melalui doa. Kita berdoa. Ya Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami boleh beristirahat sepanjang malam dan boleh menikmati hari yang baru hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Dan saat ini biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, menolong hati kami untuk bisa memahami dan menerima dan bahkan melakukan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada saat ini. Tuntun kami ya Bapa, dan kami memohon kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, bacaan kita pada saat ini terambil dari Roma pasal 3 ayat 21-31. Di bawah judul perikop manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin, firman Tuhan. Baik, dari bacaan kita tadi diberikan judul tema perenungan, benar karena iman. Benar karena iman. Dalam bahasa Toraja, dibilang malolo belana kapatonganan. Siapa yang disebut orang benar? Pandangan manusia secara umum adalah bahwa orang-orang yang hidup sehari-harinya dekat dengan kehidupan agama dan mempraktikkan ritual dan ajaran agama, serta tampak dalam peri hidupnya adalah orang benar. Tentu orang yang hidup dalam ritual agama, ibadah dapat menjadi tanda yang mencirikan orang benar. Namun, hal-hal itu bukanlah jaminan pasti bahwa mereka adalah sungguh-sungguh orang benar. Isi surat Roma pasal 3 ayat 21-31 yang kita baca hari ini memberi keterangan tentang jemaat di Roma yang masih ada dalam keyakinan bahwa orang benar dijaminkan dengan menaati hukum Taurat. Paulus meluruskan pandangan itu
dan dengan tegas mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun dalam kolong langit ini yang benar, dan orang dibenarkan hanya oleh satu jalan, yaitu kasih karunia yang dianugerahkan dengan cuma-cuma, dan hal itu telah nyata melalui penebusan Yesus Kristus. Jadi, hanya satu jalan untuk menjadi orang benar, yaitu beriman kepada Yesus Kristus. Dan orang yang beriman kepada Kristus secara benar pastilah mengetahui untuk berbuat baik dan dapat memperlihatkannya dalam berbagai bentuk kehidupan secara benar sesuai ajaran Kristus Sang Juru Selamat. Nah, menjadi sebuah sukacita bagi kita yang mendapat anugerah pembenaran itu, sehingga kita pantas bermegah sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus. Satu-satunya yang harus menjadi alasan kita untuk bermegah adalah karena merespons dengan iman kasih karunia yang telah dianugerahkan di dalam Kristus. Amin. Menutup perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa kami boleh dibenarkan hanya oleh karena kasih karunia. Kuatkan iman kami Tuhan untuk kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu sebagaimana anak-anak yang telah ditebus. Dan biarlah kami hanya boleh bermegah karena iman kami kepada Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan Tuhan sisa hidup kami sepanjang hari ini. Tolong kami Tuhan untuk menjalani hari ini sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.